Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya semuanya kita dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dan sukacita, dan tetap mengucap syukur untuk semua berkat-berkat perlindungan Tuhan bagi kita. Pada saat ini kita kembali bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dimanapun saudara berada, ketika kita sama-sama bersatu hati memuji memuliakan Tuhan, kita semua merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mulakan ibadah kita dengan bersatu hati di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan bagi kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, makan minum yang cukup. Bahkan untuk saat ini tetap kami dimampukan mengucap syukur dan telah menantikan janji-janji Tuhan yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu di masa lalu, dari generasi ke generasi, dari tahun demi tahun, tetap kami rasakan sehingga pada saat ini kami tetap percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami, berkat Tuhan juga tetap melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, selalu berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang bergabung bersama kami untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, semuanya merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan bersama dengan saya, kita sama-sama berkata amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita naikkan satu pujian bagi Tuhan, bahwa Yesus itu sungguh baik, teramat baik bagi kita. Haleluya. Cinta
memuji Tuhan dengan hati yang rindu dan haus. Seperti pemazmur berkata, jiwaku merindukan Tuhan, seperti rusa merindukan air. Kami perlu Tuhan, dan Engkau berarti bagi kami Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu.
Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan yang menjadi sumber kuat kita. Yesus yang menjadi segalanya bagi kita. Katakan dengan bersepakat dan sehati untuk kekuatan kami Tuhan. Kepadamu yang ku
Yesus yang dulu mengerjakan pekerjaan yang luar biasa atas bumi ini. Yesus yang sama, Yesus dengan kuasa yang sama, Yesus yang sama yang kami sembah sampai hari ini. Kuasa-Mu tetap sama sampai selamanya. Kasih-Mu tidak berubah sampai selamanya. Itu yang kami tetap pegang ya Tuhan. Oh Yesus cukup bagi kami, Yesus segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Semakin lengkaplah sukacita dan kekuatan kami oleh firman-Mu yang menguatkan kami. Itu sebabnya Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan, urapi telinga dan hati kami ya Tuhan, sehingga firman tidak berlalu begitu saja. Firman akan dimateraikan dalam hati kami, sehingga kami menjadi pahala firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sampaikan firman-Mu Tuhan juga berkati dan urapi ya Tuhan, sehingga semua firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu seizin daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siapkan hati kami dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi saya mau sekali lagi menyapa kita semua dengan Shalom. Oke, minggu demi minggu, hari demi hari berlalu dan mungkin banyak yang kita alami dalam kehidupan kita. Hari-hari ini sudah hampir kembali seperti normal. Sudah banyak yang hari kemarin ini tertutup. Hari ini sudah mulai dibukakan kembali. Yang sudah lama tidak balik kampung, sudah boleh balik kampung. Suasana sudah kembali meriah seperti dulu. Yang lama yang tidak bekerja sudah kembali bekerja lagi. Kita bersyukur sebab hari ini kita masih mampu. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan kepada kita. Kalau ada yang mengalami hal-hal yang tidak baik, anggap saja itu proses. Amin. Kita tidak akan berubah dari keadaan kita sebelumnya, tidak akan naik level kalau kita tidak ada yang namanya proses. Yang percaya katakan amin. Haleluya, saya percaya sahabat-sahabat kita, teman-teman seiman yang di rumah juga, dimanapun berada, kita juga dalam keadaan yang sama. Kami berterima kasih sebab kesetiaan kita semua untuk tetap mengikuti ibadah walaupun di rumah. Dan kita tetap berdoa supaya kerajaan ataupun keadaan semakin dilonggarkan. Kita berdoa supaya di masa-masa akan datang ini kita akan kembali beribadah seperti biasa. Amin saudaraku. Haleluya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar satu firman Tuhan yang saya bagi judul hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya ini bukan pertama kali kita mendengar judul khotbah seperti ini. Mungkin sebelum-sebelum ini kita sudah mendengar yang namanya bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua jemaat yang ada di gereja pada malam hari ini maupun yang ada di rumah. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menghidupi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Oke, hari ini mungkin keadaan yang kita alami satu persatu itu tidak sama seperti yang saya katakan tadi. Tetapi apapun keadaan kita harus berusaha untuk menghidupi ataupun mengalami hidup yang tetap menyenangkan Tuhan. Sifat semula jadi semua orang, semua manusia adalah mereka takut kehilangan kepercayaan. Takut kehilangan trust, orang bilang, daripada orang lain. Seorang suami takut hilang kepercayaan istrinya. Demikian juga istri takut kehilangan
kepercayaan daripada suami. Kalau suami istri yang mengalami hal seperti itu, ketidakpercayaan, besar kemungkinan keluarga ini diambang perpecahan yang akhirnya mungkin cerai juga. Seorang pekerja, karyawan yang hilang kepercayaan daripada bosnya, Anda berpotensi untuk apa? Goreng sotong bisa Pak bilang. Kalau dibuang kerja, goreng sotong. Kita berpotensi untuk dibuang kerja sebab bos sudah hilang kepercayaan kepada kita. Saudaraku, hari ini ataupun sudah menjadi lumrah alam bagi kita untuk berusaha dan tetap berusaha untuk mendapat kepercayaan daripada orang lain. Setiap kita berusaha untuk mengejar kepercayaan, apalagi kepercayaan daripada Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya setiap kita berusaha dan tetap berusaha untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Keluarga juga begitu, tetap saling mengejar kepercayaan sesama. Sebaliknya, kalau benar-benar wujud saling percaya antara suami dan istri, saya yakin dan percaya bahwa keluarga itu adalah keluarga yang bahagia. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan. Demikian juga kalau seorang pekerja, seorang karyawan, kalau dipercayai oleh bosnya, lama-kelamaan hanya soal waktu saja orang bilang, dia akan lebih dipercayai, dia lebih dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Firman Tuhan mencatat, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, kita akan dipercayakan apa? Hal yang lebih besar. Dan kepercayaan itu adalah sesuatu hal yang lumrah, yang perlu kita kejar. Apalagi kepercayaan ataupun perkenanan dari Tuhan. Tidak akan ada keperkenanan kalau kita tidak dipercaya oleh Tuhan. Di dalam Alkitab ada 3 pribadi yang dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu, Henok adalah orang yang sangat bergaul dengan Tuhan, dan satu waktu dia diangkat sebab dia begitu dekat dengan Tuhan dan dia tidak ada lagi kata firman Tuhan sebab dia sudah diangkat. Dan yang kedua adalah Raja Daud. Firman Tuhan mencatat, Alkitab mencatat bahwa Daud adalah seorang pribadi yang diperkenankan oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Dan yang ketiga tentunya Tuhan Yesus itu sendiri. Saudaraku, hari ini dalam firman Tuhan, saya harap kita singkat saja hari ini. Kalau saya katakan singkat, istri saya sudah senyum-senyum di sana. Ya, saya harap kita benar-benar singkat. Mari kita belajar dari Daud. Apa yang menyebabkan Daud ini seorang pribadi yang diperkenankan Tuhan? Kenapa Tuhan suka sangat dengan Daud? Dan dengar baik saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita adalah pribadi yang disukai oleh Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan. Hal yang pertama yang kita bisa belajar daripada Daud adalah Daud seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia punya keintiman, punya kedekatan yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi syarat untuk kita dapat bergaul dekat dengan Tuhan itu adalah kita perlu ada rasa takut kepada Tuhan. Rasa hormat, kita sudah belajar definisi tentang takut akan Allah hari itu ya beberapa waktu yang lalu. Itu adalah rasa hormat pada tingkat yang tertinggi. Dan apabila kita ada rasa seperti itu, firman Tuhan mencatat Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Rahasia-rahasia Allah itu diberitahu kepada orang-orang yang dekat kepada Dia. Kalau
kita ada seorang sahabat yang dekat contohnya. Contohnya kalau saya dengan Samuel contohnya. Pada waktu Samuel masih baru-baru datang ke sini, baru bergaul, dia juga masih kaku. Siapa itu? Siapa ini? Saya tidak kenal. Dia tidak mungkin akan bercerita hal-hal yang terlalu pribadi. Mungkin setakat memberitahu nama saya Samuel, ya saya paling ganteng di kampung saya, ya mungkin begitulah. Hal-hal yang agak general orang bilang. Tapi setelah mengenali dekat dengan dia mulai berbicara hal-hal yang pribadi. Karena semakin hari semakin dekat. Begitu juga kita dengan Tuhan. Apabila kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia Allah kepada kita. Dalam Mazmur 42 ayat yang kedua dan yang ketiga, seperti rusa merindukan sungai yang berair, seperti lagu kita tadi. Sampai hari ini kita umat Tuhan menyanyikan mazmur yang beribu tahun yang lalu sudah dinyanyikan oleh Raja Daud. Bayangkan bagaimana kerinduannya diumpamakan seperti rusa yang haus akan air, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku datang melihat Allah? Seperti dia tidak sabar lagi untuk mau bertemu dengan Allah. Tapi kenapa diumpamakan kerinduan kepada Allah itu seperti rusa yang haus? Kenapa tidak diumpamakan seperti kerbau rindu, ataupun seperti sapi, seperti lembu? Kenapa tidak seperti bebek, itik, seperti ayam yang merindukan air? Karena begini saudaraku, rusa adalah binatang yang kalau dia haus, dia akan mencari air sampai jumpa. Selagi dia tidak bertemu dengan air, dia tidak akan berhenti. Apapun harga yang harus bayar, apapun gunung yang setinggi apapun, dia akan daki untuk mencari air. Dia akan turun ke lembah yang paling rendah sampai dia bertemu dengan air. Dan ada teori lain juga yang mendukung hal ini. Tetapi apa yang kita belajar di sini adalah kerinduan kepada Allah itu. Daud seperti rusa yang rindu akan air. Seberapa engkau rindu Allah dalam hidupmu hari-hari ini? Tuhan berkenan kepada Daud karena dia dekat. Dia rindu untuk terus dekat dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah Daud seorang yang taat. Dia taat melakukan kehendak Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan, taat kepada teguran Tuhan. Ada satu waktu dia jatuh di dalam dosa. Dia terpesona dengan kecantikan Batsheba, sampai segala pertimbangan itu hilang. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu salah, tetapi disebabkan keinginan dagingnya yang meluap-luap, dia sanggup meninggalkan segala pertimbangan, ataupun dia gagal dalam pertimbangan dan dia jatuh di dalam dosa. Dan dikarenakan Allah begitu sayang kepada dia, disebabkan Allah begitu perhatian kepada Daud, makanya dia tegur Daud melalui Nabi Nathan. Nabi Nathan yang dipakai Tuhan untuk menegur Daud tentang kesalahannya. Dan apa yang berlaku adalah ketika Daud ditegur, ketika dia diperingatkan tentang dosanya, dia berbalik. Dia benar-benar meninggalkan dosanya. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13 berbunyi seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini pengakuannya. Dan Nathan berkata kepada Daud,
Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kalau kita baca dalam Mazmur, ini adalah luahannya. Mazmur 51 ayat yang ke-2 dan sampai ayat yang ke-4. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, dia berkata seperti ini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Dan ayat yang ke-4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Pengakuan daripada Daud. Saya percaya kita semua juga pernah ditegur Tuhan ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita terlanjur, orang bilang, melakukan kesalahan, nasi sudah menjadi bubur. Betulkah istilah itu? Kalau saya masak nasi, mula-mula bubur, baru banyak nasi. Adakah nasi jadi bubur? Kebanyakan air, terlalu banyak air. Selalu alasan seperti itu. Aduh, sudah terlanjur, apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Makan itu bubur. Selalu pergunakan alasan itu untuk coba lari daripada kesalahan ataupun coba menutupi kesalahan. Saudara, ketika Tuhan menegur engkau, itu maksudnya Tuhan mengasihimu. Amin. Dan banyak cara akan Tuhan pakai untuk menegurmu. Mungkin daripada orang tuamu, mungkin daripada suami atau istrimu, ataupun mungkin dari atasanmu, mungkin dari anak kecilmu. Anak kami Yurel, walaupun masih baru 4 tahun, tapi selalu menegur kami. Ketika kami keluar, saya selalu ditegur oleh Yurel. Ketika saya keluar dan tidak pakai mask, dia akan bilang, Papa, ada virus, pakai mask. Dia selalu ingat, dan banyak hal lagi dia akan peringatkan. Dan saya bersyukur dengan hal itu. Disebabkan Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan selalu menegur kita. Amin. Bersyukurlah kalau Tuhan masih menegur kita. Ada sampai satu waktu nanti kita ditegur, tapi kita tidak mau menerima teguran. Kita tidak mau mengindahkan ataupun menerima teguran itu. Jangan sampai satu waktu Tuhan sudah berhenti, tidak mau lagi memperbetulkan kita. Tapi saya percaya kita semua adalah orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Apapun yang Tuhan mau buat dalam hidup kita, mari kita jadi seperti Daud. Dia berkenan di mata Tuhan sebab dia seorang yang taat. Yang pertama tadi apa? Dia seorang yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah dia taat. Dan yang ketiga adalah Daud, seorang yang memiliki mental pejuang. Apa yang dimaksudkan dengan mental pejuang? Pejuang ini sangat identik dengan yang namanya apa yang kita panggil sebagai prajurit ataupun askar di Malaysia bilang, tentara di Indonesia bilang. Kalau di Malaysia tentara. Kenapa? Sebab seorang prajurit, seorang tentara itu kerja mereka adalah memperjuangkan negara. Mereka berusaha, mereka berjuang. Tugas mereka adalah satu perjuangan yang sangat mulia. Kenapa Daud dikatakan seorang yang memiliki mental pejuang? Yang sangat nyata di sini adalah dia seorang yang tidak mudah mengalah. Kita semua masih ingat waktu Daud bertemu ataupun dia datang ke medan perang karena disuruh oleh bapaknya untuk mengantar makanan kepada abangnya yang ada di medan perang. Dan waktu itu mereka berperang melawan Filistin. Dan firman Tuhan mencatat dalam 40 hari tidak ada apa-apa yang berlaku. Sebab pihak Raja Saul juga tidak berani untuk bertindak, untuk menerima tantangan, cabaran daripada Goliat. Lalu apa yang terjadi ketika Daud berada di situ? Dia merasa terbeban, dia tidak mau mengaku kalah begitu saja.
Dia tidak mau dianjing-anjingkan oleh Goliat pada waktu itu. Sampai dia berdiri mengambil tantangan dan dia mendatangi Goliat. Dan kita semua tahu waktu itu Goliat tunggang hanya dengan batu dan ketapel. Mati jatuhlah Goliat dan dipenggal kepalanya. Pemberani Daud, dia seorang pejuang. Kenapa? Hal itu menyebabkan dia berkenan kepada Tuhan. Dengar baik, Tuhan berkenan kepada jemaat Tuhan yang tidak mudah mengaku kalah. Orang yang jatuh dan bangkit lagi, jatuh dan tetap bangkit. Kita adalah orang-orang yang ditebus. Tuhan tidak mau orang-orang yang ditebus adalah orang yang cepat putus asa. Amin, saudaraku. Ketika engkau mengalami lembah kelam, gurun orang bilang di dalam hidupmu, tantangan-tantangan, permasalahan-permasalahan, firman Tuhan mencatat Daud yang punya mental pejuang itu diperkenankan Tuhan. Mari saudaraku, jangan mudah putus asa. Ada satu lagu mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Ataupun ada pepatah seperti ini, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Maksudnya adalah walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, permasalahan itu tetap datang. Tapi yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya Tuhan adalah respon kita. Kita adalah pejuang. Amin. Jangan pernah lari daripada masalah. Jangan pernah berputus asa gara-gara masalah. Tetapi jadikan masalah itu sebagai apa yang kita belajar 2 minggu lepas. Batu loncatan untuk tetap tinggi dan level tinggi dan level tinggi lagi. Dan kenapa juga Daud ini dikatakan seorang yang punya mental pejuang? Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, ketika satu waktu Daud lari, dia bukan tidak mampu untuk berhadapan dengan Saul, tapi rasa hormatnya kepada Saul, dia tidak mau menjamah, menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Itu adalah prinsip Daud sendiri. Jadi walaupun dikejar-kejar, dia lebih rela untuk lari. Dan apa yang terjadi satu waktu dia lari ke satu tempat yang bernama Gua Adulam. Gua Adulam. Dan apa yang terjadi ketika dia datang ke Gua Adulam, ketika dia lari ke Gua Adulam, rupanya firman Tuhan mencatat bukan dia satu orang saja yang di situ. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang kedua, lalu Daud pergi ke sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya atau bersama dengan dia orang dalam kesukaran. Orang-orang yang ada di dalam Gua Adulam itu adalah orang-orang yang dalam kesukaran. Apalagi setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang bermasalah dengan hutang, dikejar-kejar apa orang bilang, tukang piutang itu, along, ya, dikejar-kejar along. Lalu mereka ke sana juga, bukan cuma mereka, ada orang yang sakit hati juga. Orang yang mengalami sakit hati rupanya juga ada di Gua Adulam itu. Maka yang menjadi pemimpin mereka, firman Tuhan mencatat Daud yang dalam masalah, yang dikejar-kejar pada waktu itu, ketika sampai di Gua Adulam, rupanya ada orang juga yang bermasalah. Dan firman Tuhan mencatat dia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira berapa orang? 400 orang. Bukan sedikit orang yang dalam masalah pada waktu itu. Firman Tuhan mencatat 400 orang.
Dan dengar baik saudaraku, ketika mereka yang bermasalah, ketika mereka yang menganggap diri mereka itu tidak layak ataupun menganggap diri mereka itu pendosa, orang yang bermasalah dipimpin oleh Daud. Firman Tuhan mencatat mereka menjadi prajurit perang yang luar biasa. Ada beberapa orang yang dituntun oleh Daud yang awalnya orang yang bermasalah. Ketika mereka akur taat kepada Daud, mereka menjadi prajurit yang sangat ditakuti. Ada orang yang dalam satu peperangan, satu orang saja mereka membunuh ataupun mencederakan, mengalahkan beratus-ratus orang. Itu menggambarkan orang-orang yang dipimpin oleh Daud adalah orang yang mengalami transformasi. Bisa dibilang from zero to hero. Orang tidak punya apa-apa, bermasalah. Tetapi ketika mereka taat juga kepada Daud, mereka diubahkan menjadi orang yang sangat luar biasa. Saudaraku, jangan pernah memandang rendah dirimu. Mungkin ada orang yang beranggapan bahwa saya adalah orang yang tidak sama seperti orang lain. Saya dari keluarga yang bermasalah. Saya tidak punya pendidikan yang tinggi. Saya tidak punya rupa yang cantik seperti orang lain. Saya tidak handsome, sado seperti Abang Heineken. Ya, kita menganggap diri kita kekurangan. Kita menganggap diri kita orang yang tidak punya apa-apa. Dengar baik. Ketika engkau memandang rendah dirimu, sebenarnya engkau menunjukkan bahwa engkau tidak punya iman kepada Tuhan. Engkau tidak punya mental pejuang dalam dirimu. Saudaraku, ketika engkau sungguh-sungguh benar, ketika Daud menghadapi Goliat, dia sangat sedar bahwa kekuatan Goliat itu berlipat-lipat kali ganda berbanding dia. Dia sedar dan sangat sedar. Dia tidak punya pengalaman apa-apa dalam peperangan. Sedangkan Goliat adalah orang yang sangat senior dalam peperangan. Kalau dibandingkan secara logika, Daud tidak punya apa-apa. Tetapi dia berani mendatangi Goliat sebab dia yakin Tuhan semesta alam itu beserta dengan dia. Amin. Amin, saudaraku. Hari ini kita belajar beberapa poin, sebenarnya banyak lagi. Tapi poin yang penting yang saya ambil hari ini, kenapa Daud berkenan di mata Tuhan. Yang pertama apa? Dia dekat. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dia seorang yang taat. Dia setia, taat kepada Tuhan. Apapun harga yang dia perlu bayar, dia memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Ketika dia ditegur Tuhan, dia benar-benar menanggapi itu dan tetap taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengar baik, mental pejuang itu harus ada pada diri kita. Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang punya semangat juang, bukan pecundang, bukan yang gagal terus, tapi kita terus punya semangat untuk bangkit dan terus bangkit. Amin, saudaraku. Saya percaya kita semua yang ada di rumah juga menghidupi apa yang dihidupkan ataupun dialami oleh Raja Daud. Mari saudaraku, saya tinggalkan kita ataupun saya akhiri firman Tuhan pada hari ini dengan satu pertanyaan. Apakah hidupmu hari-hari ini berkenan kepada Tuhan? Apakah engkau benar-benar yakin bahwa hidup yang engkau hidupi hari-hari ini benar-benar menyenangkan Tuhan? Kalau engkau menganggap dirimu percaya kepada Tuhan Yesus, engkau harus berusaha menghidupi hidup yang menyenangkan Tuhan. Mari saya persilakan setiap yang melayani di depan.
Mungkin ada banyak hal yang akan menghalangi kita berusaha untuk membatasi kita sehingga kita tidak dapat menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Tapi saudaraku, respon kita dalam setiap keadaan itu sangat penting. Tuliskan di dalam hatimu, hatimu, bahwa mulai hari ini engkau harus menyenangkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, saya dengan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sebentar kita akan berdoa, mendoakan firman Tuhan. Kita responi bersama-sama firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang diperintahkan hamba-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi kami. Kami menjadi orang-orang yang taat dan belajar terus taat kepada Tuhan. Memiliki hati yang terus mengandalkan dan mengutamakan Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami tetap yakin bahwa kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Seperti firman-Mu yang berkata, bahkan 7 kali orang benar jatuh, Tuhan tetap mengangkat. Sehingga ketika dalam kelemahan, bahkan dalam kejatuhan sekalipun, kami tetap percaya ada tangan Tuhan yang kuat untuk mengangkat kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berbuat apa-apa dan menyerah begitu saja. Tapi kami percaya ada Roh Tuhan dalam hidup kami yang terus mengangkat kami dalam level yang satu naik kepada level yang lain. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan sekali lagi. Biarkan kami bukan hanya penyampai dan pendengar saja, tapi bersama dengan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimuliakan Tuhan dan firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pengumuman dan juga doa syafaat dipimpin oleh Bapak Pom. Kami persilakan. Shalom. Ibadah kita masih berjalan secara online, sehingga diberitahu bahwa kita boleh beribadah di gereja. So, mari kita bersama-sama berdoa supaya kita secepat mungkin boleh beribadah di gereja. Dan jemaat yang mau didoakan boleh terus menghubungi Ibu Sulis dan Ibu Gembala kami, dan juga jemaat yang mau memberi ucapan syukur, persembahan atau mengembalikan persepuluhan boleh terus menghubungi Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Itu saja pengumuman pada hari ini. Sekian, terima kasih. Mari kita bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan sempurna atas ibadah pada hari ini ya Bapa. Terima kasih buat tamu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh beribadah ya Bapa sepanjang hari ini. Terima kasih buat pernyataan sempurna ya Bapa. Tuhan memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Engkau terus pakai kedua hamba-Mu ini semakin luar biasa pelayanannya di gereja ini, dan juga dimanapun kedua hamba-Mu melayani. Tuhan terus pakai mereka sangat luar biasa, sangat dahsyat ya Bapa, sehingga banyak jiwa dimenangkan lewat kedua hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan ya Bapa. Tuhan tambahkan berkat yang berlimpah-limpah buat kedua hamba-Mu ya Tuhan, dan juga dijauhkan kedua hamba-Mu daripada sakit penyakit. Tuhan terus memberi kesehatan panjang-Mu kepada kedua hamba-Mu ya Bapa, dan juga kedua anak mereka Tuhan terus berkati ya Bapa. Tuhan memberi penuh yang baik, kesehatan panjang kepada
kedua anak mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati seluruh jemaah ya Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka ya Bapa. Dijauhkan mereka dari sakit penyakit ya Bapa. Dijauhkan mereka daripada dijangkit penyakit COVID-19 ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang Tuhan memberi penghiburan ya Bapa jika yang mereka tidak ada penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga kuatkan mereka ya Bapa, sehingga mereka tetap mengandalkan hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati gereja ini dan juga seluruh cawangan bahasa FJ. Tuhan berkati Bapa seluruh umat-Mu dan juga gembala mereka. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi mereka ya Bapa. Tuhan Engkau juga berkati bangsa Malaysia ya Bapa. Tuhan pulihkan bangsa Malaysia Bapa, dan juga kami bersyukur ya Bapa Tuhan menyatakan mukjizat yang sangat dahsyat ke atas Malaysia Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa telah sembuh dalam COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, Engkau terus pulihkan Malaysia sehingga Malaysia bersih ya Bapa, sehingga Malaysia tidak ada lagi virus COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga bangsa Indonesia Tuhan turut berkati, Tuhan turunkan kasih ke atas bangsa Indonesia juga ya Bapa, yang semakin hari semakin bertambah ya Bapa orang yang terjangkit COVID-19 ini. Nyatakan belas kasihan ya Bapa ke atas bangsa Indonesia. Kami akan dipercaya pemulihan akan terjadi ke atas bangsa Indonesia. Kami akan dipercaya banyak lagi jiwa-jiwa akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Sebelum kita pulang, kita mau menerima berkat daripada hamba-Mu. Mari seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu. Jemaat Tuhan, diberkatilah apapun yang engkau usahakan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah setiap ketua-ketua rumah tangga, setiap ibu-ibu rumah tangga, anak-anak diberkatilah secara rohani, secara fisikal, dalam semua aspek. Engkau akan terus diberkati Tuhan. Tetap arahkan hidupmu kepada Tuhan. Apapun yang engkau hadapi di masa depan, tetap arahkan fokusmu hanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mari kita semua yang sudah diberkati bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.